Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kisah para nabi. Terakhir kita masih sedang membahas Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nabi yang penuh misteri, mulai daripada nabinya dalam kandungan sampai nabinya melahirkan dan sampai ketika nabinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita ulang sedikit biar agak menyambung bahwa Nabi Isa alaihissalam ini di waktu kelahirannya itu telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang memeliharanya ini Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Zakaria itu istrinya bibi daripada Maryam, ibu Isa alaihissalam. Yang melahirkannya ayah dan ibu yang soleh, yang menjaganya Nabi pilihan Zakaria alaihissalam. Karena dijaga dalam penjagaan yang sangat baik, maka Maryam ini tumbuh dalam keadaan tumbuh menjadi wanita yang terbaik. Dan tidak hanya menjadi wanita yang terbaik, bahkan Zakaria seorang nabi bisa takjub dan kagum dengan amalan seorang keponakannya yang tidak nabi dan tidak rasul. Jadi ada nabi yang takjub dengan satu amalan satu orang hamba, yang hambanya ini bukan nabi dan bukan rasul. Zakaria alaihissalam ini takjub ketika Nabi Zakaria alaihissalam memasuki mihrab Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, bukan tak kala, setiap kali, artinya sering. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, dilihat oleh Zakaria itu banyak makanan. Makanan itu setiap saat ada di ruang Maryam. Dan ini makanan ini dibawa oleh Jibril alaihissalam, langsung dihantarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menyempurnakan keperluan Maryam ini. Sampai-sampai Zakaria alaihissalam berkata, qala ya Maryam, berkatalah Zakaria alaihissalam kepada Maryam, anna laki haza, ini semua ini datang dari mana? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, ini semua datang dari Allah. Maka kejadian ini bukan sekali, berulang-ulang kali. Setiap kali Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, selalu makanan itu dihidangkan oleh Allah. Makanan yang diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril. Padahal Maryam tidak banyak masa keluar rumah. Maryam tidak banyak aktivitas di luar rumah. Dia habiskan masanya dalam mihrab saja. Maka tak kala Zakaria alaihissalam melihat kejadian itu, maka timbullah keinginan Nabi Zakaria alaihissalam dan berkata, apa kata Nabi Zakaria? Ini perempuan bukan perempuan biasa. Ini perempuan pilihan. Maka Zakaria tidak ingin kehilangan momen, tidak ingin kehilangan momentum. Langsung Nabi Zakaria alaihissalam berdoa di dalam mihrab Maryam itu. Dan itu diceritakan Allah dalam Quran. Kenapa Zakaria alaihissalam berdoa dalam mihrab itu? Bukankah Nabi Zakaria ini nabi?
Doa Nabi mana yang tidak dikabulkan Allah? Permintaan Nabi mana yang tidak diijabah oleh Allah? Lantas kenapa Zakaria alaihissalam itu berdoa di mihrabnya Maryam? Karena sejarahnya dulu ada Nabi Zakaria bersama istrinya itu minta kepada Allah, minta keturunan. Tapi sampai umur Zakaria sudah tua, rambutnya sudah putih, kemudian istrinya sudah menopause dan diponis mandul, tidak akan bisa punya anak lagi, tapi belum diberikan Allah keturunan. Pertanyaannya, Nabi Zakaria sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah tak kabulkan doa Zakaria alaihissalam. Padahal dia Nabi. Tapi ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab Maryam, Nabi Zakaria melihat rizki makanan itu setiap saat datang ke mihrab Maryam, maka berkatalah Zakaria, ini keponakanku bukan perempuan biasa. Ini keponakanku, ini orang pilihan. Maka Zakaria alaihissalam tidak ingin kehilangan momen ini. Di mihrab Maryam itu Zakaria alaihissalam mengangkat tangan dan berdoa. Apa doa Nabi Zakaria alaihissalam dengan sedihnya? Ya Allah, sesungguhnya rambutku sudah memutih, umurku sudah tua, kekuatanku sudah lemah, dan istriku sudah diponis tidak akan bisa melahirkan lagi. Ya Allah, berikanlah satu kami keturunan yang akan melanjutkan kerja kenabian ini. Maka dikatakan oleh ulama, belum Zakaria selesai berdoa, langsung Allah kabulkan doa Zakaria alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, kami ilhamkan kepada istrimu satu keturunan. Keturunan itu akan diangkat jadi nabi, dan anakmu itu akan kami beri nama bernama Yahya alaihissalam. Kata Zakaria, bagaimana mungkin aku ini bisa berikan keturunan ya Allah? Aku sudah tua, fisikku sudah lemah, istriku itu sudah diponis tidak bisa melahirkan anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Zakaria, aku berikan tanda kepadamu. Apa tandanya? Engkau tidak bercakap-cakap kepada manusia selama 3 hari 3 malam. Kalau ada yang berbicara dengan bahasa isyarat saja, bertasbihlah engkau, pujilah Allah, agungkanlah Allah. Maka tanda itu diberikan dari Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Pelajaran yang sudah kita ambil, terkadang kita ini banyak masalah, banyak keinginan, banyak hajat. Kita sudah doa, sudah tahajud, sudah puasa, sudah suruk, sudah duha, sudah sudah qiyamul lail, bahkan sudah berpuasa, tapi keinginan kita belum dikabulkan Allah juga. Sebagaimana Nabi Zakaria. Zakaria ini nabi. Apa doa nabi yang tak tertolak, Pak? Apa doa nabi yang tak dikabulkan Allah? Tapi ketika Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya Maryam, baru dikabulkan Allah. Rupanya pelajaran penting buat kita, Pak. Terkadang doa kita sudah kita panjat, ibadah sudah kita kerjakan, baca Quran sudah maksimal, tahajud sudah oke, qiyamul lail setiap saat, tapi doa kita belum dikabulkan Allah. Jangan-jangan ada masalah dengan tempat kita berdoa. Jadi boleh jadi makanya kawan-kawan kita berangkat ibadah haji, umroh itu mencari tempat yang pas untuk berdoa. Ada kalanya. Tapi ini banyak diselewengkan juga oleh para pejabat negara, Pak. Banyak orang-orang kasus-kasus tipikor sebelum dipanggil oleh polisi berangkat umroh dan haji dulu, Pak. Banyak. Alasannya biar tempatnya pas berdoa, Ustaz. Allah tuh kalau mengabulkan doa orang, Pak, boleh jadi Allah selesaikan masalahnya, justru boleh jadi Allah tambahkan masalahnya. Karena saya dulu berkawan dengan banyak anggota dewan tuh, Pak Azmi sama dengan saya anggota dewan dahulu di DPRD provinsi. Karena kebetulan beliau, saya ketika itu dulu staf ahli, tenaga ahli di fraksi, dan staf ahli di tenaga ahli di Dewan Kehormatan DPRD provinsi hampir 5 tahun. Tapi alhamdulillah Pak Azmi satu-satunya anggota dewan yang sekarang menemani saya di masjid. Selebihnya anggota dewan itu ya mungkin beberapa waktu lalu sudah keluar. Selebihnya alhamdulillah saya sukses mengantarkan kawan-kawan anggota dewan ke pintu gerbang lembaga permasyarakatan, alhamdulillah. Ya memang seperti itu. Orang kalau tidak mau beramal di luar, Pak, Allah paksa dia beramal di dalam penjara. Kalau tidak mau dia beramal soleh di luar, Allah paksa dia beramal. Saya pikir biasa saja. Jadi makanya ketika itu hampir setiap bulan saya datang ke lembaga permasyarakatan. Banyaklah pejabat-pejabat negara, termasuk kawan-kawan. Satu anggota dewan di Kuansing pulang ceramah dengan saya. Habis ceramah besok pagi kena tangkap. Jadi saya bilang sukses saya menghantarkan mereka ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Akhirnya itu ketika itu saya ngobrol dalam itu. Ketika itu ada bupati, ada anggota dewan berempat,
ada sekda dan sebagainya, inisial saja duduk dengan saya di dalam lembaga permasyarakatan ini. Alhamdulillah sudah mulai ada perubahan-perubahan. Solat duha rajin, saking nunggunya tamu, solatnya panjang-panjang. Kami cerita saya dengan dia. Saya bawalah cincang kambing, kue bolu, kue tar, macam-macam lah saya bawa ke sana. Saya bilang, bang, kan di sebelah LP itu dalam itu kan ada kantin itu jual lontong. Saya ajaklah mereka makan lontong semuanya. Apa katanya? Ustadz ni sombong pula. Dulu kami yang bawa Ustadz makan, sekarang Ustadz pula yang ngajak kami makan. Oh, enggak apa-apa, makanlah makan lontong. Sedang ngasih makan saya cerita, apa bedanya di dalam sama di luar? Katanya, enggak ada bedanya Ustadz. Di Siko kami makan catering, baju ada yang laundry, ada yang nyuci. Kadang istirahat olahraga sama aja, enggak ada bedanya kata mereka. Cuman bedanya cieknya Ustaz. Apa bedanya? Dulu ketika kami pejabat reses, monitoring, keluar kota, keluar negeri, itu bini kami setiap jam nelpon. Abang di mana? Di Jakarta. Abang di mana? Di Surabaya. Abang di mana? Di Juanda. Abang di mana? Di Bogor. Setiap jam istri kami nelpon. Kini ketika di penjara, kami yang setiap jam nelpon bini. Kau di mana? Ngapa ndak ke LV? Jadi memang seperti itu hukumnya. Orang kalau ndak mau beribadah di luar, Allah paksa dia beribadah di dalam. Kalau sudah dalam penjara belum juga mau taat kepada Allah, itu keterlaluan namanya. Tapi terlepas kita salah atau tidak nantilah urusannya. Begitulah pelajaran pertama. Terkadang kita ini sudah maksimal beribadah, tapi tempat doa kita tuh belum pas. Makanya banyak orang pergi ke Mekah, selain daripada beribadah haji dan umroh, mencari tempat doa yang pas. Karena di sana banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana Zakaria alaihissalam, doa para nabi tak dikabulkan Allah Zakaria, tapi ketika berdoa di mihrabnya keponakannya, langsung Allah kabulkan. Kata ulama, tidak ada interval waktu, belum selesai dia ngomong doa, langsung Allah kabulkan. Dan dilahirkanlah satu keturunan namanya Yahya alaihissalam. Jadi Yahya itu putra dari Zakaria alaihissalam. Diangkat jadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting buat kita. Makanya Bapak Ibu yang akan berangkat umroh atau haji, boleh insyaallah mudah-mudahan hajat kita yang selama ini tidak terkabulkan di kita dengan doa seperti ini, korbankan harta kita berangkat umroh. Insyaallah mudah-mudahan kita berangkat. Sebagaimana kawan-kawan kita yang sedang berangkat ibadah haji. Cari tempat-tempat di mana doa itu akan dia ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah doa itu diijabah oleh Allah, senanglah hati istri Zakaria alaihissalam diberikan keturunan. Diberikan keturunan, tidak masuk akal. Sudah tua, sudah monopos. Maka saya katakan, Allah tuh berbuat sekehendaknya. Allah tuh berbuat sesuai kehendaknya, kudratullah, sesuai dengan kudrat dan iradatnya, sekehendak saja. Jadi Allah tuh berbuat tuh suka-suka saja, Pak. Allah tuh bisa berbuat sesuai sebab. Allah tuh bisa berbuat bertentangan dengan sebab. Allah tuh bisa berbuat tanpa sebab. Suka-suka Allah. Allah berbuat dengan sebab, makan kita, sebab daripada makan kenyang. Allah bisa berbuat tanpa sebab. Kalau tidak makan bisa kenyang. Bisa. Ashabul Kahfi 309 tahun. Itu kisahnya terjadi sebelum Nabi Isa diturunkan. Nanti kita akan bahas ke depan. Allah bisa berbuat bertentangan dengan sebab. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal, kaum Nabi Nuh alaihissalam ni tidak suka dengan Nabi Nuh. Maka pada malam hari mereka naik ke atas kapal Nabi Nuh. Seluruh kaum yang membenci Nabi Nuh membuang kotoran di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Tercirinya penuh. Kemudian mereka turun, mereka ingin menghinakan Nuh alaihissalam, mereka ingin mempermalukan Nuh alaihissalam. Tapi Allah sangat adil. Ketika itu, sesudah itu Allah berikan satu wabah penyakit di Yaman, di negeri sekitarnya, di Baghdad, di Irak, di negeri sekitarnya Allah berikan penyakit ketika itu. Penyakitnya tak satu tabib pun bisa menyembuhkannya, kecuali hanya satu, mereka harus mandi di kotorannya masing-masing. Maka naik lu ke kapal, mandi lu dengan cirinya boleh. Allah tuh suka-suka saja, Pak. Jadi kita ni tidak bisa memperkirakan kudrat dan iradat Allah. Kita ni hanya tujuan kita hari ini dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu di amal mana, di amal kita yang mana Allah tu meletakkan ridho. Tidak tahu, Pak.
dengan pengajian ini mungkin Allah tak ridho dengan kita. Mungkin bukan dengan kepintaran kita Allah ridho, Pak. Mungkin dengan kebodohan kita. Karena boleh jadi Pak, dalam pengajian ini ada orang pintar Pak, merasa pintar, ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh. Allah tak ridho. Ada orang yang bodoh tapi dia ridho. Ya Allah, lompek kali pengajian Ustaz kok ndak yo nangkop dan ya Allah. Ayolah bongak dan ya Allah. Allah ridho mungkin Pak. Karena kita mengakui kebodohan kita. Jadi Allah tidak tahu, kita tidak tahu Allah ini meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Maka buat sajalah amal. Mungkin solat kita Allah belum meletakkan ridho, tapi mungkin mengambil kotoran di karpet satu buah saja, masukkan ke, buang ke tong sampah, masukkan ke saku, ini yang mungkin Allah ridho. Jadi kita jangan sepelekan amal-amal kita, Pak. Maka Zakaria alaihissalam berdoa tadi dikabulkan oleh Allah, lahirlah satu keturunan itu bernama Yahya alaihissalam. Maka Maryam tumbuh. Ketika Maryam mulai tumbuh ujian iman sudah luar biasa. Apakah Allah biarkan? Tidak. Allah tak biarkan. Kalau iman seorang hamba itu sudah baik, Allah tak biarkan. Allah akan berikan ujian. Bermulailah ujian. Jadi Bapak Ibu, kalau belum beriman itu namanya azab, banyak istighfar mohon ampun. Kalau Bapak Ibu sudah mulai beriman, mulailah start ujian. Maryam pun sama. Ketika sudah mulai beriman, makanan dari surga datang dengan amal-amal yang dilakukannya. Maka ujian pun mulai datang. Apa ujian yang datang? Ujian yang datang itu diutus malaikat Jibril alaihissalam memberikan kabar kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya kami datang memberikan kabar kepada engkau bahwa Allah akan menitipkan satu orang janin di rahimmu, dan itu akan menjadi bayi yang dilahirkan Isa alaihissalam, akan diangkat jadi nabi dan rasul. Ya namanya Maryam ini sama dengan kita. Jadi hukum sebab akibat itu ada di otak kita. Apa kata Maryam? Maryam dalam Quran diceritakan, sesungguhnya Maryam berkata dia berlindung kepada Allah. Artinya dia tak percaya dengan omongan Jibril ini. Bagaimana mungkin saya ini bisa hamil? Bagaimana mungkin saya ini bisa mengandung? Sementara saya tak pernah berzina, saya tak pernah bermaksiat, saya tak pernah bercampur dengan laki-laki lain. Hukum sebab akibat. Padahal Pak, maaf, dikatakan dalam sejarah, Zakaria telah menceritakan kisah ini kepada Maryam. Kisah siapa? Adam dan Hawa. Allah lahirkan Adam dan Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi kenapa ketika Maryam diberikan satu kehamilan tanpa suami, dia ragu? Bukankah dia tak pernah dengar cerita dari Zakaria, Adam dan Hawa dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu? Sama dengan Hawa. Hawa kok tontunya Allah nama dia masalah, Allah pula yang menyelesaikan masalah. Tapi ketika datang masalah, lupa tompek penyelesaiannya. Sama. Zakaria pun menceritakan kisah ini kepada Maryam. Dulu ada nabi terdahulu bintang Adam dan Hawa. Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa mesti Maryam hari ini ragu? Allah berikan anak tanpa suami, Allah berikan anak tanpa syariatnya bercampur dengan suami. Kalau dulu, makanya oleh karena itu, ini mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran Maryam seperti inilah, merasa di dalam hatinya ada keganjalan. Tidak mungkin saya akan hamil sementara saya tak punya suami, tak menyentuh laki-laki lain. Maka diutus Jibril alaihissalam memberikan kabar itu. Maka hari demi hari, sebulan demi sebulan, kandungan Maryam mulai besar. Jadi ini kisah untuk Maryam wanita soleha. Jangan dibawa kisah pada hari ini Pak. Kalau kisah hari ini banyak juga yang hamil di luar nikah, besar, tapi tidak akan lahir Nabi. Makanya oleh karena itu Maryam ini makin lama, tentu aib makin nampak, keburukan akan makin nampak. Dari mana datang keburukannya makin nampak? Tentu masyarakat. Kalau masyarakat kok sensitif Pak. Jadi mohon maaf sensitif. Makanya saya katakan yang bapak-bapak, ibu-ibu yang duda, yang masih punya kekuatan untuk menikah, menikahlah. Ibu-ibu yang janda, yang masih ada kekuatan untuk menikah, menikahlah. Kenapa? Karena berbahaya. Duda sama jando kok bahaya Pak. Fitnahnya besar. Apalagi jando itu ketika itu masih muda, fitnah itu besar. Makanya kata guru saya, duda sama janda, kalau janda itu katanya sama seperti nanam kacang panjang. Ibu kalau nanam kacang panjang itu pasti pakai ulu. Leton tu ulu Wak.
Ulu itu tiang. Nggak ada kacang panjang yang ditanam tanpa tiang dah. Harus pakai tiang. Dijunjung. Karena kalau nggak pakai tiang kacang panjang, kau menjalar kemana-mana. Menjalar beko ke somak, ke rumah orang, ke kamar mandi orang, ini selalu menjalar. Makanya jando, kalau tidak ada agama, duda kalau tidak ada agama, kadang-kadang acok menjalar kemana-mana. Ini pakai kacang panjang, tiang kacang panjang itulah suaminya. Makanya saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini Maryam ini hamil, suami tidak ada. Tentu gunjingan muncul baciri itu datang. Karena nih, mohon maaf, kita nih kadang-kadang jamaah nih Pak, Masya Allah. Kami sebagai para ustadz, para mubalik, para da'i ini Pak, kadang-kadang sibuk juga Pak. Kenapa sibuk juga? Kadang-kadang serba salah kami. Saya semalam berpikir, pakai oto kete iko resikonya, pakai oto godang iko resikonya. Di oto godang tidak ada, beli oto baru umpama. Serba payah kami Pak. Beko dibeli oto Pajero beko. Tengok ustadz tuh kajiannya sederhana, tapi beli oto baru. Jadi payah. Pakai Honda beko. Hujan hari pakai mantel. Apa kata jemaah? Tengok tuh Bapak So banyak ceramah tuh. Saya nanti pakai nanti ojek, minta antar sama kawan. Patutlah Ustaz kau rajin ceramah, itu susah. Jadi serba payah. Jadi menghadapi kami memang serba payah Pak. Pakai oto rancak beko, tuh baru ceramah berapa bulan lah pakai oto rancak lah, pakai supir lah, pakai staf lohnya. La ilaha illallah. Kita ini kan kadang-kadang suka mengurus urusan yang bukan urusan kita. Sebagaimana umat kaum yang ketika itu masyarakat yang ada di Baitul Maqdis melihat Maryam ini hamil, makin lama makin besar. Mereka berkata, "Hai Maryam, Imran tu ayahmu tu orang baik, ibumu tu wanita yang soleha. Kenapa engkau bisa berbuat seperti ini? Hamil tanpa suami, punya anak tanpa laki. Apa yang kau lakukan, hai Maryam? Engkau ni wanita keji." Luar biasa, dan itu lumrah. Dulu saya kuliah di Lancang Kuning, tak jauh dari Jalan Umban Sari. Tapi alhamdulillah, saya berdoa hari ini mudah-mudahan Allah tak ketemukan saya dengan tetangga yang seperti itu. 2 tahun, 3 tahun setengah saya kuliah di sana. Saya punya teman sebelah, ya perempuannya ya paling-paling usianya 30, ketika itu saya usia 18. Kalau sekarang 41, lebih kurang 52, 53 kalau dia masih hidup. Semoga Allah berikan hidayah. Itu anaknya 1. Cantik Pak. Dari mana saya tahu cantik? Ya saya punya mata. Cantik itu kan, ya kalau ukuran kita cantik lah Pak, cantik. 3 tahun setengah saya kuliah di Lancang Kuning Pak. 3 tahun setengah itu pula saya tidak pernah lihat suaminya. Tapi anaknya lahir tiap tahun. La ilaha illallah. Kadang-kadang timbul persangka buruk. Kita saja persangka buruk. Mana laki-laki tidak pernah jumpa, tidak pernah ketemu, tidak pernah di rumah, tapi anak lahir tiap tahun. Dan itu menjadi gunjingan. Sama seperti Maryam. Karena gunjingan seperti inilah Maryam tak tahan. Dia tinggalkan Baitul Maqdis, dia keluar ke ujung kota. Karena kandungannya makin lama makin besar. Dia tak tahan lagi dengan gunjingan. Tapi masyarakat tidak biarkan. Datang lagi. Datang masyarakat ke tempatnya. Wahai Maryam, kamu tuh ayah ibumu orang baik. Kenapa kamu berbuat zalim? Kenapa kamu berbuat keji? Kenapa kamu berbuat aniaya? Apa yang kau lakukan wahai Maryam? Pendahulu kau tuh orang soleh. Maka fitnah dan cacian seperti itu sekerap kali datang kepada Maryam, ibu Isa alaihissalam. Sampai pada masanya Allah Subhanahu wa taala izinkan Maryam untuk pindah dari Baitul Maqdis ke ujung kampung. Tentu kalau sudah keluar dari Baitul Maqdis, tentu tidak lagi dikirim makanan oleh Allah. Karena makanan itu diturunkan Allah di dalam mihrabnya. Maryam sudah keluar dari mihrab, makanan itu tidak dikirimkan Allah dari surga lagi. Dan apa yang terjadi? Ketika itu Allah perintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, kalau kau ingin makan, ambillah pelepah kurma itu, ambillah kayu itu, tongkat itu, kau pukullah batang kurma yang ada di belakangmu itu. Dari pukulan batang kurma itu, kata Allah, aku jatuhkan kurma-kurma yang basah, kurma-kurma yang masak, dipukul oleh Maryam. Allah tak antar lagi makanan surga. Pelajaran kedua, sedikit saja iman Maryam 0,000,1% bergeser, Allah tidak turunkan lagi pertolongan dari langit.
Bagaimana dengan hari ini kita, Pak? Iman kita yang bukan 0,0%, kadang keluar masuk. Beriman pagi kau masuk, besok pagi makan lontong, hilang lo balik iman. Tapi Maryam bergeser 0,0001% saja, Allah tak kirimkan lagi pertolongan. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Maryam untuk memukul batang korma. Inilah penyakit kita hari ini. Dek awak aku kadang-kadang utak awak aku piti-piti, Pak. Utak awak aku kepiang-kepiang, utak awak aku duit-duit. Jadi kisah ini kita tafsirkan dengan duit-duit pula. Itulah Ustaz, perintah Allah kepada Maryam, pukul-pukullah korma. Itu tandanya Ustaz, berusahalah. Kalau tak berusaha, piti tak datang. Kalau Maryam tak mukul korma, tak akan jatuh buah korma. Ikut cerita, kau diceritakan Allah bukan untuk menceritakan piti-piti. Ini diceritakan Allah ketika itu Maryam kan ragu kenapa bisa hamil. Dia tidak punya suami, dia tidak ada yang disentuh, tidak pernah berzina, kenapa bisa hamil? Ceritanya kan Maryam ketika itu ragu. Maka ketika itulah Allah tunjukkan satu sampel, satu contoh. Kalau bahasa kitanya Allah ingin menunjukkan kudratullah. Hai Maryam, apa yang membuat kau ragu? Bukankah engkau telah pernah dengar cerita Adam dan Hawa kami lahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu? Bukankah engkau tahu bahwa aku bisa berbuat sekehendakku? Maka dibuat contoh oleh Allah. Hai Maryam, kamu jangan ragu. Itu ada buah korma. Pukullah, kami akan jatuhkan korma yang basah. Itu pelajaran sebetulnya. Apa pelajaran Allah ingin nak menunjukkan kepada Maryam? Kurma itu sama dengan batang sawit. Hukumnya sunnatullah. Batang sawit, ibu yang punya sawit dalam satu kapling itu tidak akan mau berbuah kalau tidak ada sawit jantan dan sawit betina. Iya atau tidak? Kalau ibu tanam sawit batino, sebetulnya tidak akan berbuah dong. Salah kalau tidak dikawinkan jantan batino, tidak akan buah. Kurma pun sama. Kurma yang di kebun Mekah Madinah itu kalau tidak ada jantan batino, tidak akan berbuah. Tapi yang dimaksud oleh Allah kurma itu sebatang, tidak jole jantan batinonya. Kata Allah, kami sanggup turunkan buah kurma itu yang basah. Apalagi engkau wahai Maryam. Allah ingin nak menunjukkan kudratullah, kehebatannya. Mudah bagi Allah. Maka Maryam baru paham dengan pelajaran yang diberikan Allah. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika lahir masyarakatnya tidak tinggal diam, datang lagi ke tempat Maryam. Wahai Maryam, engkau ini bertaubatlah. Engkau telah melahirkan anak-anak haram, berbuat keji. Maryam baru saja melahirkan Isa alaihissalam. Maka ketika itu Maryam ingin menjawab, mengomentari, membantah segala tudingan itu. Tapi kata Allah, uskut. Hai Maryam, tutup mulutmu, diam. Maryam punya hak untuk menjawab, Pak. Sebagaimana orang protes dengan kita punya hak untuk menjawab. Tapi kata Allah, uskut. Hai Maryam, diam. Kamu jangan ngomong, diam saja. Bayangkan, Pak. Apa perasaan kita? Jika orang menuding-nuding kita bisa membantahnya, tapi disuruh oleh Allah untuk diam. Awak kalau sempat disuruh dia itu tidak bisa, Pak. Muncung kok nak melotui ya. Tapi kata Allah, wahai Maryam, uskut, diam, tutup mulutmu. Di banyak gunjingan-gunjingan masyarakat sekitarnya sedang Maryam menggendong anaknya. Maka Allah tunjukkan satu lagi kudratullah, kehebatan Allah. Tidak ada bayi yang diberikan Allah berbicara kecuali ada 3 bayi saja. 1, bayi sebagai saksi ketika perzinahan Juraid. Yang kedua, bayi Masito yang akan dimasukkan dalam kancah. Yang ketiga, bayi Maryam Isa alaihissalam. Maka dikatakan oleh Allah, Ana Abdullah. Isa alaihissalam berkata dengan izin Allah, saya adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan saya juga diutus oleh Allah membawa kitab dan lalu diangkat dari nabi. Isa alaihissalam baru dilahirkan berbicara. Ini salah satu kudratullah dan menjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Jadi rupanya tidak seluruh persoalan hidup itu yang harus kita komentari. Jadi gunjingan-gunjingan orang itu tidak selamanya harus dikomentari. Biasa saja. Kalau ibu digunjingkan, bapak digunjingkan, biasa. Itu tandanya kita lebih dahulu selangkah. Artis kan memang seperti itu, harus digunjing-gunjingkan, Pak. Itu biasa saja. Kalau ada orang cerita keburukan kita, biasa saja, tidak ada masalah. Maka tidak selamanya mesti komentari. Biasa. Maryam ibu Isa alaihissalam sama. Fitnah yang timbul. Maka Nabi Isa alaihissalam tumbuh lahir besar.
pada usia 30 tahun Nabi Isa alaihissalam, barulah Nabi Isa menerima kitab suci bernama Injil di Bukit Zaitun, umur 30 tahun. Di Bukit Zaitun Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Berapa lama wahyu itu turun, Injil itu turun? Lebih kurang diperkirakan 3 tahun. Berbeda dengan Quran. Quran turun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sementara Injil diturunkan Allah kepada Isa hanya lebih kurang perkiraannya para ulama sejarah 3 tahun. Di mana diturunkan? Di Bukit Zaitun. Makanya dalam ayat watini wa zaitun ada yang mengatakan bahwa buah tin buah zaitun. Karena buah tin buah yang bisa dimakan, buah zaitun buah yang bisa diremas, minyaknya diambil. Wa turisinina wa hadzal baladil amin, dan demi bukit Tursina di semenanjung Sinai. Sebagian para ulama mengatakan zaitun bukit jabal, tempat Nabi Isa menerima wahyu. Tin tempat Nabi Nuh. Kemudian Waturisin bukit Tursina, itu tempat Nabi Musa alaihissalam mengambil wahyu. Dan 3 tempat ini diabadikan oleh Allah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa mengambil wahyu itu di Bukit Zaitun. Di daerah mana? Di daerah Damaskus tadi. Maka diperintahkan oleh Allah untuk diberikan oleh Allah salah satu kitab-kitab itu bernama Injil. Maka Nabi Isa alaihissalam pun berdakwah sebagaimana dakwahnya para nabi. Sama. Jadi dakwah Nabi itu sama, semuanya dakwah tauhid. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak orang kepada Allah, kalian akan jaya. Ajak. Tapi kesulitan. Kenapa kesulitan? Masalahnya sama, resikonya sama, ancamannya sama, hambatannya sama. Dakwah para nabi itu hambatannya sama. Tapi mereka punya prinsip dakwah satu, dakwahnya dakwah tauhid. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak orang pada Allah, kalian akan jaya. Maka Nabi Isa alaihissalam menawarkan kepada saudara-saudaranya yang lain, kaumnya yang lain, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah? Maka muncullah 12 orang sahabat Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Hawariyun. Jadi Hawariyun ini sahabat atau sang penolong dari agama Allah. Jadi sahabat dekat Nabi Isa muncul dalam Quran dan hadis tidak ditemukan 12. Tidak disebutkan angka orangnya. Yang jelas disebut oleh Allah Hawariyun. Maka penolong-penolong agama Allah, teman setia Nabi Isa alaihissalam. Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolong agama Allah? Maka Hawariyun ini berkata, kami akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan orang itu berjumlah 12 orang. Makanya 12 orang menjadi sahabat Nabi Isa. Kalau sahabat Rasulullah berapa jumlahnya, Pak? Berapa jumlah sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga berapa orang? Hah? 10. Jumlah sahabat Nabi berapa? Banyak. Berapa? Sama lojo kawan nambah ujian skripsi. Ujian skripsinya penelitiannya cabai, ditanya dek penguji, berapa luas kebun cabai yang kau teliti? Pokoknya luas, Pak. 124.000 diperkirakan sahabat Nabi. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat besar, termasuk dalamnya Khulafaur Rasyidin. 124.000 sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan keimanan. Itu sahabat. Di luar pada itu tidak sahabat. Ada tidak orang yang ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, berjumpa dengan orang yang hidup zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan? Dia hidup zaman Nabi, tapi dia tidak termasuk level sahabat. Dia masuk dalam level tabi'in. Ada banyak. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seharusnya sahabat. Dia hidup zaman Nabi. Kerjanya memuliakan orang tuanya sudah tua. Kemana-mana dia gendong orang tuanya. Tapi dia ingin bertemu dengan Nabi. Dia rindu dengan Nabi. Dia beribadahnya luar biasa. Dia minta izin sama ibunya bertemu dengan Nabi ke Madinah. Jalan dari negeri Yaman sampai ke Madinah, tengok Nabi sedang berperang, tidak ada di rumah. Maka dia tunggu beberapa hari, tidak juga ketemu Nabi. Akhirnya dia pulang karena risau dengan ibunya.
Dia beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi sayang dia tidak bertemu Nabi. Pulang dia ke Yaman tanpa ketemu Nabi. Maka level Wais Al-Qarni tidak dimasukkan dalam sahabat, dia masuk dalam kelas tabi'in. Tapi dia tidak ketemu dengan Nabi, hidupnya sama Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi. Ada, makanya sahabat itu 124.000 Nabi, 124.000 sahabat Nabi. Sedangkan Nabi Isa punya kawan setia 12 orang. 12 orang ini, 12 orang ini, 12 orang ini yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang terjadi? 12 orang inilah yang membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam berdakwah. Itu hebatnya umat kita nih, Pak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawariyun itu dalam sejarah, kalau dia diutus oleh Nabi Isa alaihissalam, diutus oleh Allah untuk berdakwah dengan satu kaum. Sebelum datang kepada kaum itu, Hawariyun berkata, "Wahai Isa, bahasa apa yang kami gunakan? Kaum itu berbeda bahasa dengan kami." Kata Isa, "Belajar dulu." Belajar dulu mereka bahasa. Setelah mereka belajar bahasa, baru dikirim. Setelah dikirim, berdakwah kepada kaum-kaum daerah-daerah yang bahasanya berbeda. Begitu hebatnya Nabi Isa alaihissalam mengutus kaum-kaum Hawariyun ini untuk berdakwah, disesuaikan bahasa mereka. Tapi kalau umat Nabi kan lepas, dari mana saja bisa. Kita berdakwah apa saja boleh. Artinya apa? Kita berdakwah dengan menggunakan bahasa apa saja. Begitu umat Nabi Muhammad SAW. Hawariyun itu berdakwah itu mesti paham dulu, kuasai dulu. Kemudian kuasai dulu medan dakwah, belajar dulu. Dan Injil tidak boleh dipegang oleh Hawariyun. Yang megang itu tetap Nabi Isa alaihissalam. Sementara kita hari ini berdakwah, Masya Allah. Kadang-kadang orang bodoh berdakwah juga, alhamdulillah. Tapi begitulah umat Nabi ini, Pak. Makanya saya katakan dakwah ini, Pak. Ada orang berkata dengan saya, "Pak Ustadz, kita tuh mesti berilmu dulu Ustadz, baru berdakwah. Kalau ilmu tak ada, tak buat, kemudian baru dakwah. Ini orang sesat." Saya mau tanya buat kita bersama, Pak. Kalau hanya berdakwah mengajak orang sholat, itu tidak perlu ilmu. Tapi kalau ada orang berdakwah mengajarkan orang sholat, itu perlu ilmu. Tapi kalau ngajak orang sholat, Pak, tidak perlu ilmu. Ngajak orang ke masjid, kira-kira ngajak orang ke masjid perlu ilmu tak? Tidak. "Oh Pak Ustadz, berilmu dulu baru berdakwah. Ini ilmu tidak ada, baru dakwah saja." Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apakah Nabi pintar? Ummi. Nabi bodoh. 3 tahun setelahnya tidak turun lagi ayat, tidak turun ayat. Baru seolah-olah Nabi ini khawatir Jibril telah meninggalkannya. Barulah turun, "Ya ayyuhal mudassir." Hai orang-orang yang berselimut, bangun. Agungkan Tuhanmu. Agungkan Tuhanmu. Diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Agungkan, besarkan Tuhan. Ketika itu Nabi masih ummi. Nabi masih bodoh. Kapan Nabi alim? Kapan Nabi pintar? Ketika Nabi menerima ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ketika Al-Maidah ayat 3 turun, barulah Nabi alim. Kalau hanya dakwah itu menunggu alim, berarti antara Al-Maidah ayat 3 dengan Haji Wada itu cuma 3 bulan. Berarti dakwah Nabi 3 bulan. Tapi Nabi ketika turun ayat "Ya ayyuhal mudassir", Nabi sudah berdakwah. Makanya analogi yang saya buat dengan kawan-kawan, Pak, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kalau ada anak kita tenggelam di Sungai Kampar, awak di topi sungai gini wah, nampak tenggelam ongok-ongok boncar mo, tenggelam di tengah-tengah Sungai Kampar, awak di topi sungai itu, kira-kira apa yang akan bapak lakukan? Bapak tidak bisa berenang. Bapak akan lakukan apa saja. Bisa ambil kayu pakai kayu, bisa pakai sampan pakai sampan, bisa pakai tali, bisa berenang. Kalau tidak bisa minta tolong orang, kita akan gunakan seluruh cara. Untuk apa? Menolong anak kita yang sedang tenggelam. Masih sempat tidak membaca SOP, standar operasional penyelamatan orang tenggelam? Nah, contoh itu kehidupan kini. Hari ini umat kita bukan tenggelam di Sungai Kampar. Umat kita hari ini tenggelam dalam lautan maksiat di kehidupan kita. Istri kita membuka aurat, anak kita meninggalkan sholat, kemunakan kita bermaksiat. Hari ini keluarga kita tenggelam dalam lautan maksiat. Ada kalanya kita baca kitab, ada kalanya kita baca Quran, tapi ada kalanya kita berdiri keluar dari masjid ajak untuk orang taat kepada Allah. Makanya dakwah ini terus dibuat. Pak Ustaz, dakwah ini nunggu baik dulu Ustaz. Saya pernah ceramah kena komen satu. Apa kata jemaah? Ustaz,
Ustaz tuh kalau ceramah, keluarganya baik dulu, ayah baik, adik baik, kakak baik, keluarga baik, baru seorang ngajak orang baik. Ini keluarga ustaznya belum baik, terang-terangan depan masjid, la ilaha illallah. Saya bilang, kalau seandainya Nabi itu menunggu keluarganya baik, maka Nabi akan berhenti jadi Nabi. Bukankah Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka? Paman Nabi. Dakwah ini terus dibuat. Masalah hasil jangan pernah dilihat. Makanya dakwah ini seperti air, Pak. Dakwah ini seperti air. Dalam ilmu fikih, kalau bapak ibu dalam ilmu fikih itu berwudu menggunakan air yang mengalir, itu namanya air mutlak. Air mutlak itu syaratnya air itu mengalir. Contoh air sungai. Air mutlak itu air yang mengalir. Maksudnya apa? Air yang mengalir itu namanya air mutlak. Bisa digunakan untuk bersuci. Air itu suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk mensucikan pakaian yang terkena najis. Tapi syaratnya air itu mengalir. Kalau air itu tidak mengalir, air itu akan berubah jadi air mustakmal, atau air itu berubah menjadi air najis. Tapi kalau air itu mengalir, air itu suci dan mensucikan. Walaupun dalam air sungai itu ada orang takonciang, ada orang taciri, ada bangkai anjing, ada bangkai kucing, asalkan mengalir, suci dan mensucikan. Bisa digunakan berwudu dan bisa digunakan untuk mencuci pakaian yang terkena najis. Seperti itu dakwah. Dakwah ini mesti dibuat, Pak, walaupun slow, pelan-pelan seperti air mengalir. Maka seperti air mengalir dakwah yang kita buat, maka sebab dakwah ini Allah akan sucikan kita, dan Allah akan jadikan suci kita itu menjadi asbab untuk mensucikan orang lain. Walaupun dalam diri kita ini punya ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong, munafik. Jadi jangan berhenti dakwah karena kita ini belum baik. Kalau nunggu baik dulu, kapan kita akan buat dakwah? Makanya ini yang terjadi. Maka Nabi Isa dan Hawariyun berdakwah. Tapi maaf, setiap perjuangan ada pengorbanan, dan setiap pengorbanan akan terjadi pengkhianatan. Pasti. Dari 12 Hawariyun ini, satu yang berkhianat. Dan ini kisah-kisah ini diceritakan Allah dahulu. Pada zaman Nabi Musa AS ada satu pengkhianat, Samiri pengkhianat. Dalam perjuangan dakwah Musa, ketika Nabi Musa AS meninggalkan Harun, apa katanya? Wahai Harun, aku akan menjumpai Tuhanku di bukit Tursina, semenanjung Sinai. Jagalah Bani Israel, jaga oleh Harun, tapi dikhianati oleh Samiri. Setiap perjuangan itu akan ada pengkhianatan, Pak. Memang sudah diciptakan mungkin oleh Allah untuk menjaga hati kita. Hawariyun pun ada pengkhianatnya. Yudas Iskariot menjadi pengkhianat dalam perjuangan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam cerita-cerita Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitabnya, apa kata Imam Al-Ghazali? Ada cerita tentang cerita Hawariyun. Jadi orang Hawariyun ini biasanya dia berjalan berombongan, berdakwah sebagaimana diperintahkan Nabi Isa, jalan. Ketika dia berjalan, melewati salah satu perkumpulan orang-orang yang sedang bermaksiat, minum keras, bermaksiat. Rupanya kalau orang soleh ini berjalan, Pak, ada semacam ketertarikan hati orang bermaksiat ini melihat orang soleh itu. Karena Hawariyun ini kan dikatakan, kalau Profesor Quraisy Shihab, Hawariyun ini berasal dari kata hawari, artinya apa? Putih. Ada yang mengatakan memang hati mereka putih bersih, ada yang mengatakan baju mereka putih. Tapi dalam bahasa lain dikatakan teman setia. Jadi rupanya Hawariyun ini kalau berjalan 12 orang, ini ada ketertarikan orang-orang bermaksiat itu melihat orang-orang soleh itu lewat. Maka melihat orang soleh itu lewat, ini salah seorang pemuda yang mabuk ini tertarik hatinya, diikutinya jalan orang soleh ini. Mungkin Allah berikan taufik dan hidayah untuk dia berubah jalan. Salah seorang dari Hawariyun yang dikatakan pengkhianat tadi berkata dalam hatinya, apa katanya? Deh pajak mabuk aku lekui lo jawab. Saya kan ini sahabatnya Nabi Isa, tidak mungkin jalan sama preman mabuk kok. Maka salah satu Hawariyun yang pengkhianat ini mempercepat langkahnya, karena tidak ingin sama jalan dengan pemabuk ini. Pemabuk kok tahu diri, saya ini banyak dosa ya Allah, saya juga tidak mungkin berjalan sama dengan mereka. Maka pemabuk ini telah memperlambat langkahnya.
Hawariyun yang pengkhianat tadi mempercepat langkahnya, memelihara keangkuhan dan kesombongan. Pemabuk ini memperlambat langkahnya, menjaga adab dan akhlak. Maka ketika itu masih ada zaman nubuwah, maka diturunkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Ya Isa, liyasta'nifa ala amalah. Kata Allah, wahai Isa, kami telah kembalikan amalan mereka seluruhnya kepada nol. Kembalikan kepada nol, kembalikan kepada semula. Apa yang dikembalikan? Para pemabuk ini amal-amal buruknya dihapuskan oleh Allah. Kemudian Hawariyun yang pengkhianat ini seluruh kebaikannya dihapus oleh Allah, kembali kepada nol. Kenapa? Karena orang-orang pemabuk ini memperlambat langkahnya, menjaga adab dan kesopanan. Sementara orang soleh ini kami hapus semua amalnya karena memelihara kesombongan. Jadi kita lihat ini sama, Pak. Kadang orang merasa paling soleh, mentang-mentang 5 waktu di masjid, menengok orang yang tidak ke masjid, apa kok alunnya ke masjid ini. Kita ni kadang-kadang di balik dakwah kita ada ujub merasa paling baik, merasa paling soleh. Kita tidak tahu, Pak. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita kan tidak tahu Allah tuh meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Karena ada beberapa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Makanya diceritakan Allah tuh kenapa? Karena kita kan tidak paham, Pak. Makanya kita tidak boleh menjas orang. Jadi kalau Bapak jumpa orang maksiat, memang betul mohon maaf. Ketika saya di Jogja, kajian sama Gus Bahak, kajian sama Gus Miftah di Jogja, satu halakoh, duduk di masjid. Apa kata beliau? Jadi kita ni melihat orang maksiat ni kadang-kadang ujub tuh, ya Allah, alhamdulillah saya sudah sholat, dia masih bermaksiat. Coba bayangkan, Pak, merasa paling baik ini, Pak, merasa kita ni paling soleh. Padahal, Pak, kata Gus Bahak dengan saya, dengan kami di majlis itu, apa katanya? Sederhana ketika di Jogja itu, berkawan dengan orang bermaksiat itu tidak ada syariatnya. Jadi Bapak Ibu berkawan sama orang-orang bermaksiat pendosa itu tidak ada syariatnya. Artinya tidak dianjurkan. Tapi merasa paling baik juga tidak dianjurkan. Makanya dikatakan oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un. Apa katanya? Hai Muhammad, kata Allah, ini bukan urusanmu. Kata Allah, ini bukan urusanmu. Au yatubu alaihim. Apakah Allah akan menerima taubatnya orang bermaksiat? Au yu'azibuhum, atau kami akan mengazabnya. Kita kan tidak tahu, Pak. Orang bermaksiat itu apakah diterima taubatnya atau Allah akan mengazabnya, kita kan tidak pernah tahu. Boleh jadi orang yang bermaksiat sebelum akhir hayatnya Allah berikan pintu hidayah, dia bertobat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh jadi kita hari ini yang sholat ke masjid, rajin dengar kajian, ketika sakit nanti mau sakratul maut, Allah kembalikan iman kita, mati dalam keadaan kafir. Kita kan tidak pernah tahu. Makanya kita tidak boleh menjas, biasa saja, Pak. Makanya jaga hati kita hari ini. Karena penyakit orang-orang yang ikut pengajian ini merasa paling tahu. Penyakit orang yang rajin sholat merasa paling soleh. Ini hati-hati, sifat yang paling Allah benci, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling banyak ibadahnya, merasa seolah-olah dia yang paling sempurna di kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Sekali lagi, kita tidak tahu di mana Allah mau meletakkan ridhonya. Apakah di amal kita yang seperti ini atau dengan amal-amal yang lain. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang dengan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Hari ini banyak orang beramal. Maaf, ada hadis Nabi yang selalu disampaikan, ada orang beramal seperti amalan ahli surga, tapi takdir mendahuluinya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada pula orang yang beramal seperti amalan ahli neraka, tapi takdir mendahuluinya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena kita tidak pernah tahu Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Maka tugas kita hari ini berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin untuk bisa beribadah kepada Allah di sisa-sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita diterima dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.